soleh. Ini keberkahan. Sikapnya itu menginspirasi kita, tindakannya membuat kita belajar, amalannya memotivasi dan menginspirasi. Makanya itu kan dikatakan para ulama, siapa teman anda? Man tudzakirukumullah ru'yatuh, yang apabila engkau melihat dia, engkau mengingat Allah. Wa yazidu fi amalikum mantiquh, yang apabila dia bicara, engkau jadi termotivasi untuk menambah amalmu. Wa yuraghibukum fil akhir amalu, dan dengan melihat amalannya kita jadi mencintai akhirat. Memberikan arahan motivasi untuk BPI ini, marilah Bapak Ibu kita simak bersama materi tadi dalam BPI ini yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz PLC kepada beliau Al-Ustaz Al-Fat dan Masyurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa rasulina al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bil huda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa ba'd. Bapak Ibu, saya tidak akan ikut pantun karena nggak merasa cakep besar. Jadi yang cakep-cakep aja yang boleh bikin pantun. Yang saya hormati Ustaz Irwan Priyanto, Direktur SIT Baitur Rahman. Kemudian yang saya hormati Kepala SPIT Baitur Rahman Ibu Ida Yurma Palupi Esos beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala SMPIT Baitur Rahman Ibu Sabianti SPD beserta jajarannya, serta seluruh Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, satu nikmat yang luar biasa. Siang hari ini Allah mengumpulkan kita di tempat terbaik, di masjid Bait min Buyutillah, satu di antara rumah Allah, dengan niat baik dan insyaallah untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi bersyukur Ustaz diberikan kesempatan hadir, teringat dengan sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu berarti ungkapan dari Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan redaksinya. Dikatakan wajibat mahabbati, wajib mendapatkan cintaku, kata Allah. Siapa mereka? Lil mutahabbina fi, orang-orang yang mencinta semata karenaku. Wal mutazawirina fi, saling berkunjung karenaku. Wal mutajalisina fi, saling duduk-duduk juga semata karenaku. Wal mutabadilina fi, dan saling bertukar hadiah, saling berganti semata-mata karenaku, kata Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan yang luar biasa, saya kira potensi-potensi kesempatan itu kita dapatkan siang hari ini. Jadi kita saling duduk-duduk di satu forum, satu majelis, satu tempat yang sama, saling berkunjung dari tempat tinggalnya masing-masing. Kita juga saling memberi antara satu dengan yang lainnya, minimal saat ketemu jaga tangan, senyum, kiri kanan dan lain sebagainya. Kalau itu semua kemudian kita landasi semata karena cinta kita kepada Allah, maka apa yang dijanjikan? Wajibat mahabbati, wajib mendapatkan cinta Allah. Bapak Ibu, cinta Allah ini yang pernah membuat para sahabat Ridwanullah alaihim berebut ingin mendapatkan panji bendera dari Rasulullah SAW semata karena dijanjikan oleh Nabi bahwa ia yang memegang bendera itu adalah ia yang mendapatkan cinta dari Allah. Jadi cerita ini bisa kita dapati dalam peristiwa Perang Tabuk. Rasulullah angkat bendera, beliau katakan la'utiyanna hadhihi rayatan rajulan yuhibbullaha wa rasuluhu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Aku akan berikan bendera ini pada seorang laki-laki
yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan karenanya ia berhak mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Itu ceritanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau ibu bapak berkenan membaca dalam sirah, gambaran tentang biografi beliau, tubuhnya beda dengan yang lain, tinggi kekar menjulang. Jadi kira-kira kalau lagi duduk dengan yang lain menonjol sendiri. Tapi kata Umar bin Khattab, "Usyammiru nafsi." Aku sengaja tegakkan badanku agar terlihat oleh Nabi. Padahal tanpa menegakkan badannya pun, ia akan terlihat berbeda dari yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah janjikan, ia yang ditunjuk mendapatkan bendera ini adalah ia yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Nah, hari ini kita dapat di salah satu pesan yang disampaikan oleh Allah lewat Rasulnya, cinta itu dimungkinkan didapati oleh mereka-mereka yang duduk bersama dalam satu ruangan, saling berkunjung, saling berbagi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan cinta dan karunia-Nya kepada kita, dan sebagaimana hari ini Allah kumpulkan kita di majlis ini, mudah-mudahan kelak kita bertemu di jannah-Nya. Amin ya rabbal alamin. Mau kan masuk surga? Ada yang mau duluan? Biasanya mati duluan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam mudah-mudahan curah kepada teladan terbaik kita, Rasul kita Rasulullah Muhammad SAW. Demikian pula para sahabat, para keluarga serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Saya mengawali dengan sebuah cerita ya. Ini tadi Ustaz Iqbal mengatakan setelah makan siang biasanya bawaannya ngantuk, jadi anggap saja ini kayak dunia dalam tidur. Kalau kemudian jadi bikin tidur silakan. Sama sendiri apa-apa, yang penting jam 3 selesai Ustaz. Ini cerita yang disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi ketika beliau mengatakan sedang berada dalam perjalanan, sampai ketika rombongan itu tiba di satu tempat, kemudian mereka menginap, maka kemudian salah seorang di antara mereka yang kepalanya dalam keadaan luka demikian parah, dalam istirahat malamnya, dalam tidurnya itu dia bermimpi. Jadi mungkin cerita ini sudah banyak didengar, karena ini biasanya kita dapati dalam kitab hadis atau kitab-kitab fikih, dalam bab thaharah. Ketika dia bermimpi, mimpinya bukan mimpi biasa, mimpi yang mewajibkan mandi besar. Keesokan harinya dia terbangun, tergopoh-gopoh mendatangi teman-temannya, bertanya apa yang mesti dilakukan. Karena dia bermimpi, tapi dalam hitungannya, kalau sekiranya kemudian dia harus mandi dan luka yang menganga itu harus terkena air, kemungkinan dia akan makin parah lukanya. Maka kemudian dia bertanya kepada para sahabatnya, dia katakan, hal najidullah karussatan. Dua sahabatku, adakah rukhsah? Adakah dispensasi keringanan untukku tidak usah mandi karena lukanya parah? Ternyata kata para teman-temannya, mereka sama mengatakan, mana jidulah kamu sokan, tidak ada dispensasi untukmu, salah sendiri kata mereka. Sudah tahu luka pakai mimpi besar, maaf, ya mimpi yang mewajibkan mandi besar. Maka akhirnya karena teman-temannya mengatakan tidak ada keringanan, dia pun mandi. Dan sesuai dengan prediksi, sebab dia mandi, karena lukanya kemudian terkena air itu, akhirnya kemudian dia meninggal dunia. Diceritakanlah peristiwa ini kepada Rasul kita, Rasulullah Muhammad SAW. Apa respon Nabi? Kata beliau, qataluhu qatalahu. Mereka, teman-temannya yang menyampaikan sesuatu yang keliru itu, menyampaikan berita yang tidak benar, menyampaikan pemahaman yang tidak pas, maka kata Nabi, mereka telah membunuh sahabatnya sendiri. Mudah-mudahan Allah timpakan siksa untuk mereka. Jadi luar biasa, awalnya peristiwa kecil, tapi efeknya ternyata dahsyat. Dahsyatnya bukan hanya karena mereka kemudian ditetapkan Nabi bersalah, tapi kemudian bahkan Nabi doakan laknat untuk mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengambil dari inspirasi cerita ini paling tidak tentang dua hal. Rasulullah SAW menyampaikan dalam penutup ucapannya, fa'in lima sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka memang tidak tahu tentang hukum dan ketentuan?
Fa inna shifa'al 'ayyi as-su'al. Karena obat dari segala kebodohan adalah bertanya. Maka bersyukur kita, berterima kasih, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada pengurus Yayasan Lembaga Ustaz Irwan. Di SIT Baitur Rahman ini, selain kita mengajar, selain kita transfer knowledge kepada anak-anak kita, kita diberikan kesempatan untuk belajar, membina diri. Karena akibat dari mereka-mereka yang memutuskan sesuatu, menetapkan sesuatu, berbicara tentang satu sementara mereka tidak mengetahui hakikat hukumnya, dikatakan Nabi bisa jadi akan mendapatkan laknat dari Allah. Kata Nabi, fa inna shifa'al 'ayyi as-su'al. Obat dari segala kebodohan itu bertanya. Dan di SIT saya kira tidak jauh beda dengan kalau Ustaz. Akan tuntutan kita tidak sederhana ya Bapak Ibu. Bapak Ibu walaupun guru MET misalnya, tuntutannya sebenarnya bukan hanya mampu mengajar anak-anak matematika, tapi bagaimana nilai-nilai karakter, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai kebaikan itu bisa kemudian juga didapatkan oleh anak-anak kita. Inna minal qudwah, apakah dari keteladanan laku keseharian Bapak Ibu, juga termasuk dari ucapan-ucapan. Sedikit banyak bisa menyampaikan dalil dan lain sebagainya. Maka ini yang pertama, kenapa saya memulai dari cerita ini. Obat dari segala kebodohan itu kita. Dan bertanya itu tidak mesti dalam bentuk dialog, tapi ketika kita berada dalam forum, secara tidak langsung kita juga sudah saling bertanya satu dengan yang lain. Yang kedua, dari cerita ini kita kemudian mendapati betapa bahayanya narasi, ungkapan, ucapan yang berisikan kebohongan. Kebohongan dalam saya maknai sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Ini mereka-mereka yang ditanya, kalau bahasa anak kita apa ya? Apa yang saya tahu itu apa bahasanya? Istilahnya Bapak Ibu? Hoax kan beritanya. Kalau orang sok tahu itu apa? Santai. Jadi mereka nggak tahu, tapi berani-berani memberikan fatwa seakan-akan mereka para mufti, para qadhi, para ahli hukum. Boleh nggak usah mandi? Ini bahaya banget, sakit luar biasa kepala. Kata mereka nggak ada keringanan, namanya mimpi basah ya, kewajibannya adalah mandi basah. Yang terjadi kemudian adalah kematian dari salah seorang teman. Maka apapun itu sumbernya, wasilahnya, sarananya, namanya kebohongan itu tidak ada setelahnya kecuali keburukan. Kadang-kadang masalahnya kebohongan itu tidak disengaja. Para sahabat yang ada di tempat itu, mereka bukan menyengaja berbohong, tapi kadang-kadang karena dorongan, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk mendapatkan apresiasi sebagai orang penting, membuat kita kemudian berani mengungkapkan sesuatu. Sudah berkali-kali ya kejadian, orang misalnya nge-share satu berita di WA group dan lain sebagainya. Setelahnya kemudian diketahui bahwa berita itu hoax. Kenapa cepat-cepatan? Agar dianggap sebagai orang yang paling tahu. Jadi motivasinya bukan bohong, tapi sudah melenceng. Hanya saja ternyata walaupun motivasinya bukan berbohong, akibatnya juga adalah akibat yang buruk. Ini cerita pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yang tadi saya cerita-cerita aja Ustaz ya. Yang kedua, ini cerita tentang seorang laki-laki bernama Ikrimah bin Abi Jahal. Kalau saya tanya ibu-ibu tahu nggak ini anaknya siapa? Jahal. Anaknya Abi Jahal. Jelas namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Maksud saya kalau Abi Jahal kan tidak kenal. Abu Jahal itu nama aslinya adalah Amr ibnu Hisham. Namanya cakep, orang Arab. Dan di kalangan orang Arab sebenarnya julukannya bukan Abu Jahal. Di kalangan bangsawan Quraisy, laki-laki ini disebut atau dikenal sebagai Abu Hakam, bapak atau pemilik kebajikan, cerdas. Jadi orang punya masalah apapun datangnya ke dia. Dulu di masa jahiliyah, kalau ada orang punya problema, datangnya ke dia, nggak pakai beliau. Tapi kenapa kemudian kita mengenal Abu Jahal? Karena walaupun otaknya cerdas, tapi otaknya digunakan untuk memusuhi Islam. Kebencian yang luar biasa kepada Rasulullah. Dia akhirnya mati dalam perang Badar. Ada banyak versi riwayat. Ada yang mengatakan dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud
Ada yang mengatakan dibunuh oleh dua anak kecil, dua anak remaja, namanya Awad dan Muawid bin Afrah. Dua versi cerita ini sama-sama menggambarkan kehinaan. Kenapa kehinaan? Seorang jagoan, tokoh besar, tapi dalam duel kalah lawan anak kecil. Atau kalaupun riwayat yang menggambarkan dia dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud, sama kehinaan. Karena Abdullah bin Mas'ud itu gambarannya sosok sahabat dengan tubuh yang kecil, kurus, bahkan pernah mengundang ejekan dari beberapa orang yang kemudian dituduh oleh Nabi. Tapi yang membuat beliau istimewa, tadi Ustaz siapa ya? Ustaz Rizal ya. Yang mungkin semacam itu, tilawahnya Al-Quran yang luar biasa. Sampai Rasulullah pernah meminta dibacakan beberapa ayat Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, saya balik ke cerita Ikrimah ini. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Maka karena dididik dengan pengaruh bapaknya yang luar biasa, maka ia kemudian memang termasuk di antara yang memusuhi Rasulullah. Dalam peristiwa perang Uhud, dia adalah satu di antara panglima kafir yang berhasil membopong pasukan kaum muslimin sehingga menyebabkan kaum muslimin menerima kekalahan ketika sebagian pemanah keluar dari wilayah atau perbukitan yang diminta oleh Rasulullah untuk dijaga. Singkat cerita, di tahun ke-8 Hijriah, saat peristiwa Fathu Makkah, Ikrimah ini pada akhirnya masuk Islam. Awalnya dia lari. Jadi ketika kaum muslimin datang ke Mekah dengan 10.000 orang dan orang-orang kafir sudah tidak punya kuasa apapun, Ikrimah ini lari ke Yaman. Tapi kemudian istrinya yang sudah masuk Islam menghadap Nabi. Ya Rasulullah, ajil, kata istrinya, tolong berikan suaka kepada suamiku, aku ingin mengajaknya pulang. Akhirnya karena perantara istrinya, Ikrimah ini diajak pulang dan pada akhirnya dia menyatakan Islam. Nah, ceritanya tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Ini cerita ketika akhirnya tiba di kota Madinah di hadapan para sahabatnya. Ketika Rasulullah sedang kumpul dengan mereka, Rasulullah kemudian menyampaikan, saya ikut Ikrimah ibnu Abi Jahal mu'minan muhajiran fala tasubbu abahu. Kata Nabi, akan datang kepada kita seorang laki-laki yang kalian kenal dari namanya, yaitu Ikrimah ibnu Abi Jahal. Dia akan segera datang. Pesanku, kata Nabi, fala tasubbu abahu. Jangan sampai kalian mencela orang tuanya, mencela bapaknya. Kenapa? Karena kata Nabi, fa'innal hayya la tu'ti al-mayyit. Ketika kita mencela orang yang masih hidup, sebenarnya mayitnya itu tidak akan merasakan, tapi yang merasakan adalah yang masih hidup. Jadi kalau ada orang medekin orang tua, bapak, anak dari orang lain, dan sebenarnya yang buruk itu orang tuanya, itu yang merasakan sakit yang masih hidup, sementara yang buruk sudah meninggal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya para sahabat mengindahkan apa yang disampaikan Nabi, tidak ada mengucapkan apapun kepada laki-laki yang bernama Ikrimah ini saat dia baru datang sebagai orang Islam baru yang historinya, riwayatnya begitu luar biasa permusuhannya kepada kaum muslimin. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ini adalah tentang bagaimana Rasulullah menjaga perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan saya mencoba mencari relasi dengan cerita sebelumnya. Jadi kata-kata yang tidak benar, ungkapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan validitasnya, itu kadang-kadang efeknya adalah rasa sakit yang ditimbulkan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Dan manakala kita membuka lembaran sejarah kehidupan Rasulullah SAW, kalau hari ini kita masih mengaku sebagai pengikutnya, penganutnya, pencontoh beliau yang meneladani kehidupan beliau, sama sekali tidak ada dalam kehidupan Nabi kecuali pasti menjaga perasaan seseorang. Saya seringkali kalau di masjid-masjid yang luar ya, seperti kan biasanya orang sudah sepuh-sepuh, saya pesan betul. Kalau ada orang yang setelah pensiun maaf baru datang ke masjid, nggak usah diledekin, tumben ke masjid misalnya. Udah tua baru ke masjid misalnya. Jangan-jangan orang yang menjadi baik di bagian akhir umurnya itulah ia yang akan mendapatkan husnul khotimah. Karena sebenarnya akhir segala sesuatu saat sudah meninggal. Kalau belum meninggal kita belum tahu.
Walaupun ada orang yang hampir sepanjang hidupnya mondar-mandirnya ke masjid, tapi kalau justru, naudzubillah, tua-tuanya justru kemudian tidak dekat dengan masjid, kita sudah khawatir. Jadi masih bagus kalau yang sudah tua malah kemudian ke masjid. Nah ini Rasulullah SAW. Jadi sensitivitas dalam makna yang positif begitu tinggi. Keinginan untuk menjaga perasaan orang-orang yang ada di sekitar. Ini kalau kita bicara tentang akhlak Rasulullah SAW. Nah saya baru masuk ke materi. Jadi kalau kita bicara tentang syariat Islam, ada hukuk hak-hak yang mesti dijaga dalam Islam. Dan itu tercermin dalam 5 hal yang disebut dengan maqasidus syariah. Syariat Islam, aturan Islam yang hari ini sampai kepada kita, baik kita kenali lewat ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW, itu pada intinya menginginkan penjagaan tentang 5 hal yang paling pokok, paling dasar. Jadi ini sebelum orang pada bicara tentang hak asasi manusia, Islam mengenalkan tentang 5 dasar atau 5 hal yang paling dasar. Apa itu? Yang pertama adalah tentang hifdzuddin, menjaga agama. Jadi syariat Islam diturunkan untuk menjaga keberagamaan seseorang, keyakinan seseorang. Yang kedua adalah hifdzu an-nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga adalah hifdzul aql, menjaga akal. Yang keempat hifdzu, atau saya lompat yang kelima dulu dalam tulisannya, hifdzul mal, menjaga harta. Dan yang terakhir yang berkaitan dengan tema kita adalah hifdzul ilm wan nasab, menjaga kehormatan. Jadi Bapak Ibu, nasihat dari diri saya pribadi dan Bapak Ibu semua, sebagaimana kita sudah paham ngambil harta orang lain itu tidak boleh, sebagaimana kita mengerti membunuh adalah perbuatan dosa, sebenarnya mencederai kehormatan orang itu juga punya derajat dosa yang sama. Jadi dosa diancam oleh Allah dengan hukumannya itu biasanya karena adanya pelanggaran terhadap satu atau lebih dari hak ini. Kenapa mencuri dianggap perbuatan berdosa dalam Islam? Karena di situ ada pelanggaran terhadap penjagaan harta. Kenapa membunuh dilarang dalam Islam? Karena di situ ada pelanggaran terhadap penjagaan nyawa. Kenapa murtad juga diancam dengan hukuman berat? Ya karena di situ melanggar keyakinan. Nah, sebagaimana dosa-dosa tersebut, demikian juga tentang menjaga kehormatan. Maka sebagai perbandingan, karena ini memang setara ya, kita seringkali atau kita memang harus mengecam, kita mengecam perilaku zina, di mana kita begitu buruknya. Tapi kadang-kadang kita lepas dari dosa zina, tapi kita tidak lepas dari dosa yang namanya qadzaf. Apa qadzaf itu? Karena ayatnya menyinggung tentang dengan disampaikan Allah dalam bentuk taknif ya, perempuan, karena kebanyakan wanita. Apa qadzaf? Menuduh wanita baik-baik berzina. Berzina di sini kan dengan segala derivasinya, turunan asalnya. Jadi kita mencela zina, tapi seakan-akan bukan kita, masyarakat di luar sana, yang di luar. Tapi kadang-kadang di sini juga. Maksudnya kadang-kadang kita tidak kemudian merasa perlu menjaga lisan kita dari ungkapan-ungkapan itu. Jadi kehormatan itu, penjagaan terhadap kehormatan itu setara, sama posisinya dengan penjagaan terhadap keyakinan, terhadap jiwa, terhadap harta, dan juga terhadap akal. Mabuk, minum-minuman keras yang menjadi penyebabnya, dianggap sebagai satu perbuatan buruk dalam Islam yang disebabkan karena dia akan menghilangkan terhadap atau melanggar penjagaan terhadap akal. Ini tentang al-daruriyatul khams ya, tentang hal-hal yang mendasar yang harus dijaga dalam syariat Islam. Maka ketika kita bicara tentang bangunan adab dalam Islam, pastikan 5 hal ini tidak kita lakukan. Pelanggaran terhadap 5 hal dasar ini tidak kita lakukan dalam hubungan dengan sesama, juga dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kehormatan dalam Islam itu, dalam pandangan Islam itu begitu dijaga luar biasa. Pernah dengar ya cerita, saya belum mendapati
riwayatnya. Saya coba cari sumber kitabnya belum ketemu, tapi saya mendengar saja cerita tentang seorang laki-laki di masa Imam Malik rahimahullah yang tangannya maaf tidak bisa lepas dari sosok mayat jenazah, karena dia maaf sambil memandikan jenazah itu mulutnya tidak henti mengucapkan hal buruk terhadap jenazah tujuan itu. Maka Allah hukum langsung ketika tangannya tidak bisa lepas dari jenazah tersebut. Maka dosa-dosa tuduhan, pengerusakan, pelanggaran terhadap kehormatan seseorang itu menjadi sesuatu yang sangat perlu untuk kita perhatikan. Dalam riwayatnya Rasulullah SAW menyampaikan bagaimana dikatakan fa'innal muslima haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Jadi baik harta, kemudian darah dan kehormatan bagi seorang muslim itu diharamkan untuk ditumpahkan. Jadi setara. Kadang-kadang kita hanya menganggap yang namanya jarimah. Apa jarimah itu? Jarimah itu kejahatan. Dulu ada orang namanya zalimah. Zaman dulu. Jarimah itu kejahatan. Dulu yang kasus narkoba namanya kan zalimah. Bukan jarimah. Ini yang gimana? Jadi jarimah apapun, yang namanya jarimah itu bukan hanya pelanggaran terhadap harta, pelanggaran terhadap jiwa, termasuk pelanggaran terhadap kehormatan seseorang. Maka dalam Islam ada larangan untuk mencela, wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'd. Jangan tajassus, nyari-nyari. Kita kenali. Saya pakai contoh yang paling sederhana. Kenapa? Maaf. Penerapan hukum yang keras terhadap perilaku zina itu dipersyaratkan dengan begitu berat luar biasa. Kenapa? Karena orang yang melakukan sebagaimana persyaratan itu menggambarkan bahwa dia sudah tidak menghormati dirinya sendiri. Maaf, sama banget. Ini kan memang hukum agama. Kita ceritakan dan saya yakin Bapak Ibu mungkin sekilas ataupun secara penuh sudah pernah membaca atau mendengar. Orang berzina itu baru diterapkan hukum rajam kalau ada 4 saksi, betul. Dan saksinya itu mempersaksikan sebagaimana kata Nabi, sebagaimana kayu yang dimasukkan ke dalam sumur. Jadi bukan sama-sama. Maksud saya kemungkinannya besar atau kecil ada itu. Kecil dong. Kecil ada kemungkinan orang melakukan perbuatan buruk itu dengan kondisi persyaratan seperti tadi. Maka kenapa kemudian kalau terjadi seperti itu diterapkan hukum? Yang karena dia sudah tidak menghormati dirinya. Itu kan berarti dilakukan kira-kira di tempat yang umum dan bisa dilihat siapapun. Sehingga sepanjang orang masih menyembunyikan kemaksiatannya, tidak ada hak kita untuk mencari-cari kesalahan orang. Karena berarti dia masih punya rasa malu. Nah, kalau lebih lanjut nanti bisa dikaji tentang sifat al-ifah wal haya, tentang menjaga kehormatan dan sifat orang. Malu itu sumber segala sesuatu. Kalau orang masih punya malu, itu sebenarnya masih punya kebaikan. Maka di kesempatan lain Rasulullah sampaikan, kullu ummati mu'afa illa mujahidin. Seluruh umatku masih mungkin dimaafkan. Salah apapun termaafkan, diampuni, kecuali kalau sudah masuk dalam kategori mujahidin. Siapa dia? Di antaranya kata Nabi, orang yang melakukan kesalahan di malam hari ditutup oleh Allah, tidak ada yang tahu. Tapi keesokan harinya dengan bangga dia cerita kepada temannya. Habis berapa semalam? Berapa botol bersama? Padahal sudah tidak ada yang tahu, tapi dia bangga. Atau ditulis di status. Kebanggaan itulah yang membuat dosanya besar. Kenapa? Karena ketika dia bangga, dia sendiri sudah tidak menjaga al-'id, kehormatannya. Maka tidak ada yang lebih layak dan tidak ada lagi yang perlu kemudian dijaga karena dia sendiri sudah merusak kehormatannya. Nah, ini menjadi pesan-pesan penting. Maka tidak ada tajassus, nyari-nyari kesalahan orang itu tidak perlu. Kalau memang salah, kita terapkan sanksi hukuman. Tapi nyari-nyari menyebarkan apalagi ghibah, itu nanti juga saya ada di slide berikutnya. Tapi kira-kira kita sudah paham ketika menyebarkan. Jadi kalau tajassus itu proses pencariannya, proses perburuan terhadap hal buruk yang dialami orang lain, kayak gak ada kerjaan gitu.
Orang udah salah nyari-nyari kayak gak punya salah, kayak gak punya waktu untuk kerjaan lain, jadi nyari-nyari kesalahan orang. Kalau ghibah itu berarti proses penyebaran dari isu atau hal-hal yang buruk tadi. Dua-duanya dilarang. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan tidak ada ghibah satu dengan yang lain. Kemudian saya ingatkan dasar persaudaraan sejati, al-muslimu akhul muslim, la yadhibuhu wala yuslimu. Orang Islam itu menjadi saudara bagi muslim yang lain, tidak menggolimi dan tidak menyerahkannya. Menyerahkannya di situ maksudnya berkhianat dengan menyerahkan seseorang kepada musuh, dengan menyerahkan seorang muslim kepada musuhnya atau kepada orang-orang kafir. Saudara, maka sebenarnya tingkatan keimanan kita itu bergantung sejauh mana pandangan kita terhadap saudara kita. Semakin kita siap berbagi dengan orang lain, sesungguhnya disitulah tingkatan keimanan kita bertambah. Tapi semakin kita abai dengan saudara kita, tidak ada keinginan untuk memberi goro-goro, memberi empati saja, tidak termasuk dalam masalah perasaan tadi, maka sesungguhnya kita jauh tingkat keimanan. Nah, 3 pilar yang perlu kita jaga untuk menjaga kehormatan di lingkungan, sebenarnya tidak harus di tempat kerja ini, dimanapun. Yang pertama, jauhi ghibah. Yang kedua, hindari tajassus. Yang ketiga adalah tentang menghadirkan husnuzon. Jauhi prasangka-prasangka yang buruk. Saya agak cepat mungkin karena keterbatasan waktu. Ini dalilnya umum dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kebanyakan sangka-sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebagian prasangka itu pasti berakhir dengan dosa. Jadi sesuatu yang memang belum jelas nggak usah dicari-cari pembenarannya. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan analogi yang diberikan oleh Al-Quran luar biasa. Ayuhibbu ahadukum ayyakula rahmata akhihi maitan. Apakah ada di antara kalian yang mau makan daging sendiri? Para ulama menjelaskan masalah itu panjang lebar kata mereka. Karena makan daging sesama itu sesuatu yang pasti dijauhi oleh orang. Kalau ada yang tega melakukannya, berarti sudah di luar batas. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sebab turunnya ayat ini juga dijelaskan ya bagaimana tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan saya masuk ke bagian berikutnya, riwayat dari Abu Hurairah tentang pengertian dari ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Jadi yang namanya ghibah itu menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaranya. Pertanyaan yang hari ini muncul di antara kita itu sudah pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ara'aita in kana hiya in kana fi akhi ma aku. Kata laki-laki itu yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pendapatmu ini? Sekiranya yang aku ceritakan itu memang benar ada pada diri, maka Rasulullah sampaikan itu yang disebut dengan ghibah. Kalau kemudian yang kita sampaikan itu berbeda dengan kenyataan, itu namanya buhtan, bohong, bukan fitnah. Kita ada banyak penggunaan bahasa yang kurang pas ya. Fitnah, fitnah itu dalam bahasa bukan fitnah dalam pengertian fitnah itu kan mengalami penyelewengan bahasa ya kita. Karena kita kalau dikatakan fitnah apa? Apa fitnah? Apa itu? Di pengertian bahasa kita menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Ada dalam Al-Quran fitnah itu bukan itu. Makanya ada penggunaan dalil yang tidak benar. Katanya fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kata siapa fitnah lebih kejam dari pembunuhan? Kalau fitnah yang dimaksud adalah fitnah dalam bahasa kita, pembunuhan tetap lebih kejam dari fitnah. Paham tak maksud saya? Jadi ungkapan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Bagaimana Ustaz Rizal? Betul itu ayat Al-Quran. Tapi penggunaannya kita keliru. Kalau mengatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan, kalau pengertian fitnahnya adalah sebagaimana fitnah yang ada dalam bahasa kita, menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan.
Karena fitnah yang dimaksud dalam ayat itu adalah wasaddun an sabilillah, menghalang-halangi jalan Allah. Jadi Pak Aziz. nggak ada selesai, nggak ada selesai. Jadi fitnah dalam ayat itu sebenarnya upaya menghalangi dakwah Islam itu yang dianggap lebih kejam dari pembunuhan. Makanya ketika itu Rasulullah diizinkan untuk memerangi mereka yang menghalangi dakwah walaupun sedang berada di bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Tapi kalau fitnah yang kita ada dalam pengertian kita sebenarnya itu kan bukan kedustaan. Jadi kalau fitnahnya kalau Ustaz itu fitnah ya pakai P. Jadi fitnah dalam bahasa Sunda. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini gambaran tentang husnudzon yang kita hadirkan. Ini ada dalam peristiwa Hadithul Ifki, peristiwa perang Bani Mustalik. Ketika Rasulullah, kebiasaan beliau setiap kali beliau melakukan ekspedisi peperangan, maka beliau selalu membawa istrinya. Ini hal-hal kecil, tapi kalau kita mau detail itu gambaran memang yang seharusnya kita lakukan. Mohon maaf bagi bapak-bapak yang utama. Allah itu menciptakan manusia itu lengkap, termasuk di dalamnya adalah manusia. Maka maksud saya berhati-hati tentang hubungan yang sifatnya LDR ya, long distance relation. Rasulullah itu tidak pernah seperti itu karena setiap kali beliau berperang dia pasti mengajak salah satu istrinya. Atau kalau kita mau memakai rujukan benar, kalau berpisah maksimal adalah 2 bulan kan. Nanti saya cerita di situ ya. Maksudnya dalam peristiwa peperangan itu istri beliau Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dari rombongan dan kemudian ditemukan oleh tim sweeping yang ketika itu adalah seorang sahabat namanya Safwan ibnu Mu'attal. Begitu mereka tiba di kota Madinah barengan, tapi peristiwanya luar biasa. Safwan begitu menjaga kehormatan ibunda Aisyah istri Rasulullah. Beliau hanya memerintahkan untanya untuk menduduk. Setelah itu Aisyah dipersilakan naik dan setelah itu dibawa Safwan la kalama bainahuma. Tidak ada sama sekali pembicaraan di antara keduanya. Diam-diaman. Tapi orang munafik menemukan celah untuk membuat kegoncangan dalam barisan kaum muslimin. Maka muncullah peristiwa itu disebut dengan hadithul ifk. Allah kemudian mensucikan ibunda Aisyah dengan turunnya rangkaian ayat dalam surah An-Nur dari ayat 12 sampai 21. Nah saya ambil bukan dari sisi itunya. Saat peristiwa itu berkembang, tersebut ada 2 orang atau sepasang suami istri, Abu Ayyub Al-Ansari dengan istrinya. Ibu tahu siapa namanya istri? Nama istrinya Abu Ayyub. Abu Ayyub dengan istrinya. Siapa istrinya? Ummu Ayyub. Karena Abu Ayyub itu bukan nama. Saya juga tahu nama siapa Abu Ayyub. Abu Ayyub itu bapaknya Ayyub, istrinya ya ibunya Ayyub. Ngobrol lah. Kata istrinya, saya pakai bahasa saya, kalau bahasa Arabnya di situ. Kata istrinya, wahai suamiku, apakah kamu sudah dengar isu yang ada, yang terdengar? Katanya, Aisyah istri Rasulullah SAW ada yang tidak baik dengan Safwan ibnu Mu'attal. Mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya, ini sang suaminya luar biasa ya. Beliau kemudian mengatakan, kemudian beliau mengatakan, wahai istriku, andai kata engkau berada dalam posisi Aisyah, apakah engkau akan melakukan? Jadi maksudnya menjadi istri seorang Nabi, dipilih menjadi wanita utama yang mendampingi Nabi, apakah mungkin berbuat seperti itu? Kata istri Abu Ayyub, demi Allah aku tidak akan melakukan. Nah kata-kata Abu Ayyub ini yang luar biasa. Saya merasa ini gambaran kecerdasan dalam penggunaan bahasa. Pakai analogi. Beliau katakan, wallahi la Aisyah khairun minki. Demi Allah, Aisyah itu jauh lebih baik dari dirimu.
Jadi kalau engkau saja tidak mungkin melakukan perbuatan buruk itu, apalagi najis. Maksud saya Bapak Ibu, maka peran dalam menjaga diri dari hal-hal yang buruk dan sebaliknya menjaga kita dalam kebaikan itu butuh kerjasama. Minimal pasangan suami istri. Bayangkan kalau Abu Ayyub seperti bapak-bapak hari ini, yang begitu istrinya ngomong tentang ngegosip malah nambahin misalnya. Tapi Abu Ayyub tidak. Dan saya jadi luar biasa ya. Ternyata Abu Ayyub dengerin. Karena katanya kalau suami itu ada istrinya cerita, itu kan kelihatan diem, tapi sebenarnya nggak dengerin dia. Cuma diem aja itu untuk membubuhkan kewajiban saja. Ini Abu Ayyub menyampaikan itu khusus. Jadi jangan sampai membiarkan dalam diri kita ada perasaan-perasaan yang tidak baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nanti setelah muncul suudzon, setelah itu tajasus, setelah itu bergerak menjadi proyek yang namanya ghibah. Kalau sudah jadi ghibah, disitulah nanti kita masuk ke dalam merusak barisan, merusak soliditas, merusak kerjasama, merusak kolaborasi, merusak upaya sinergi yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan roda organisasi. Jangan dikira bahwa kegagalan, kejatuhan suatu lembaga itu mesti dari luar. Yang banyak terjadi adalah dari dalam. Karena gagal menjaga soliditas bersama. Jam 3 Jam 10 menit lagi bisa. 10 menit lagi bisa. Baik, saat berikutnya. Jadi ini kira-kira hal-hal yang perlu kita tinggalkan untuk merusak kehormatan sesama ya. Pertama, as-sakhriyah, saling mengolok-olok, menghina, jauh dengan Rasulullah. Dan tadi kita lihat proses itu jangankan sengaja menghina, selalu menjaga perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian talbis, tanabus, jadi apa ya, ejekan-ejekan yang tidak perlu. Kemudian suudzon, kemudian tajasus, dan berikutnya juga itu hutang. Jadi awalnya pasti suudzon. Setelah suudzon kalau dibiarkan, nyoba nyari-nyari, makin banyak berita, pengennya dapat fakta-fakta yang lain atau berita-berita yang lain. Setelah kemudian dia dapat, tidak cukup berhenti di situ. Setelah itu kemudian ghibah. Nah, maka apa yang kemudian kita dapati, jadi buah dari menjaga kehormatan sesama muslim itu, kalau kita sudah mampu menghindarkan dari hal-hal yang disebut tadi, pertama, ukhuwah di antara kaum muslimin atau kita dalam satu komunitas, satu lembaga, satu organisasi akan menjadi kuat. Kemudian diri pribadi juga terlindungi, masyarakat kemudian tentram, dan yang pasti kemudian amal-amal kita akan menjadi amal yang diterima. Kenapa diri terlindungi? Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, tanpa kita sadari, kalau kita membiarkan perilaku-perilaku buruk ada di sekitar kita, sebenarnya kita sedang membuat habitat dari keburukan. Kalau anak sekarang bilangnya apa itu vibe ya? Vibe negatif itu kalau dibiarkan itu akan menjalar. Maka dengan kita menghindarkan diri kita awal, itu kita berusaha untuk menghilangkan. Kemudian kalau itu dalam masyarakat, maka masyarakat akan lebih tenang. Bapak Ibu kalau baca ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang surga, sebenarnya kalau yang saya pahami ya Allah, silakan dibaca sendiri. Itu kenapa surga itu menjadi tempat yang paling dicari dirindukan, bukan sekedar karena fasilitas fisiknya. Kalau gambaran fisiknya kan di bawahnya mengalir air yang jernih, kemudian ranjang-ranjang yang empuk, bertelekan, minum dengan apapun, bertelekan itu bersandar-sandar di ranjangnya nyaman sekali. Tapi sebenarnya kita dapat di dalam ayat yang lain, di surga itu la laghun fiha wa la, tidak ada kata dusta, tidak ada kata-kata buruk, yang ada salamun alaikum, saling mengucapkan kalimat-kalimat baik. Maka kalau ada ungkapan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, upaya kita mewujudkan itu bukan sekedar fasilitas rumah yang diperbaiki, ditingkatkan, tapi juga bagaimana kita membuat suasana rumah itu tidak ada hal-hal buruk yang ada di antara mereka yang ada di dalamnya. Kalau kita ingin menjadikan sekolah ini adalah jannati,
siang hari, jannah di malam hari rumah masing-masing, jannah siangnya ada di sekolah kita, maka bukan sekedar fasilitas sekolah yang diperbaiki, tapi bagaimana suasana hubungan antar sesama juga jadi baik. Tidak ada dusta di antara kita, kata penyanyi zaman dulu. Tidak ada kebohongan, tidak ada ngomongin di belakang, tidak ada ungkapan-ungkapan tuduhan-tuduhan buruk ke satu dan lain sebagainya. Ketentraman itu adalah gambaran dari surga. Dan kenapa dikatakan amal menjadi diterima? Karena sebagaimana tersebut dalam sebuah riwayat, Rasulullah sampaikan tentang al-muflis, orang yang bangkrut, di antaranya adalah mereka yang banyak kebaikannya, banyak rakaat sholatnya, banyak sedekahnya, banyak saumnya, tapi habis semua disebabkan oleh dosa membincangkan atau membicarakan keburukan saudara. Maka minimal 4 hal ini kemudian akan kita dapatkan kalau hal-hal tadi kemudian kita hindarkan dari diri kita. Nah, ini beberapa kisah. Jadi saya awali dengan kisah, ditutup dengan kisah di masa Rasulullah. Kalau kita mendapat cerita terjadi pada keluarga Nabi, bukan berarti keluarga Nabi dulu. POV-nya diganti ya, sudut pandangnya. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Jadi antara istri Nabi itu sempat ada ya namanya perempuan, orang katanya perempuan itu memang seperti itu. Makanya yang mau punya rencana kedua ketiga dipikirkan lagi. Ini istri Nabi. Keluar dari lisan Aisyah, ungkapan yang kurang pas terhadap istri beliau yang bernama Sofia binti Huyai. Kata Nabi, inna kila kulti kalimatan lau musijat dima'il bahri lama sih. Engkau telah mengucapkan satu kalimat yang sekiranya kalimat itu dilemparkan ke lautan, seluruh lautan akan menjadi basi, buruk karena buruknya kalimat. Apa kalimat sederhana? Kalau saya pernah mengatakan Sofia itu agak pendek dibandingkan sahabat istri-istri Nabi yang lain. Maka berhati-hati rahimahullah. Ini saya ambil maksudnya ketegasan Rasulullah SAW. Kemudian kisah yang lain kita dapati dari generasi salaf ini ya. Ini tentang masalah amal yang diterima tadi. Jadi dalam ceritanya Imam Hasan Al-Basri itu justru senang. Bukan sendiri, maksudnya gini. Ketika beliau mendapati orang-orang yang membicarakan tentang beliau, jelek-jelekin beliau, membicarakan tentang kekurangan beliau, maka beliau justru datang dengan hadiah-hadiah. Kata beliau, telah mengurangi dosa. Bagi kita, maksudnya kalau kita balik, bagi kita menimba, hati-hati. Kita benci ke si A, kita omongin dia, malah kita ngambil dosanya. Berarti kita kan malah ngenakin dia, padahal katanya benci ke dia. Itu kan gak masuk di dalam. Maka itu yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri ini luar biasa. Dan yang ketiga, saya ambil cerita dari kehidupan Imam Ahmad rahimahullah. Jadi satu kali beliau pernah, ini sebenarnya beliau dinasihati ya, ditegur oleh salah satu di antara sahabatnya. Jadi beliau tengah sakit, ceritanya singkatnya. Namanya orang sakit, kadang-kadang kan ada keluhan yang kemudian keluar dari lisan. Tapi kemudian menasihati, tidak pantas menyampaikan itu. Jadi sejak itu beliau tidak pernah mengeluh karena beliau menganggap keluhan itu gambaran dari suudzon terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan mengeluh itu tidak, apalagi sampai mengucapkan hal buruk kepada orang. Ini laku dari para ulama yang kalau menurut pesan Ibnu Mas'ud, kalau kita mengambil teladan, ambillah dari generasi pertama Islam. Nah, dampaknya pada soliditas lembaga saya kira menimbulkan trust. Jadi kalau kita menghindarkan dari penyakit-penyakit itu, ada saling percaya di antara kita. Tadi Ustaz Iwan cerita berarti sudah sebelum masuk ke sini libur, sebelumnya sudah reply. Ini semacam itu team building gitu ya. Kapan-kapan saya mengundangnya bukan acara ini ya, secara ilahnya aja. Dia diberikan. Kan biasanya ada pemain trust call dan lain sebagainya. Semacam trust itu akan terbentuk kalau masing-masing kita bisa menjaga. Temannya percaya karena dia tahu teman saya masalah menjaga dan bisa tidak pernah membicarakan keburukan. Walaupun kalau saya sih maksudnya dalam posisi kita, kadang-kadang kalau dalam posisi kita, apabila kita juga jangan terlalu baper ya. Orang ngomongin itu bukan berarti sesuatu yang boleh, tapi orang ngomongin itu memang umumnya selalu ada.
Saya ceritanya saya dulu dari sejak di SD waktu jadi kepala SD, statement pertama saya, kalau memang ada yang ngomongin karena kebijakan saya sebagai pimpinan, silahkan satu, jangan sampai saya tahu. Karena kalau tahu saya nanti saya tidak bisa menjaga perasaan saya sehingga saya benci dengan beliau. Kalau ngomongin silahkan juga. Bikin grup berapapun di belakang saya silahkan. Karena kepala sekolah yakin ada grup yang nggak ada kepala sekolahnya. Ketua yang yakin ada grup yang nggak ada kepala sekolah. Direktur pendidikan punya grup dengan kepala sekolah. Saya curiga ada grup yang nggak ada antum. Di mana isinya kepala sekolah misalnya. Tapi saya kira nggak usah bahas, biasa saja. Hanya bagi kita sebagai pribadi, jangan seperti itu. Nggak boleh ngomongin orang dan sebagainya. Maka ini tentang masalah kelas. Yang kedua adalah sinergi. Jadi kalau kemudian masing-masing bisa menjaga dirinya dengan baik, menghindarkan dari hal-hal yang buruk, maka akan terbentuk sinergi. Sinergi itu kan efek ya, bukan goal, tapi efek dari proses kolaborasi. Nyambung satu dengan yang lain. Program satu dengan program yang lain, gampang dipertemukan dengan yang lain. Nggak ada ditempatkan di ini, nggak mau hanya karena nggak cocok dengan mitranya, partnernya. Mau ditempatkan dimanapun, silakan. Ingat bagaimana Khalid bin Walid dari seorang panglima tiba-tiba diturunkan jadi prajurit biasa. Kata Khalid, "Ana sahmun min sihamil qarni hiya masyitayani." Aku hanyalah satu di antara anak panah, maka lemparkan kemanapun aku akan duduk lagi. Dan itu bukan basa-basi, bukan kata-kata, dia betul-betul hidup sebagai prajurit biasa setelah sebelumnya menjadi panglima dengan prestasi yang luar biasa. Yang ketiga, lingkungan juga akan sehat. Jadi ada sinergi, ada trust di antara anggota-anggota individu yang ada dalam entitas itu, dan kemudian lingkungan menjadi sehat. Yang berikutnya, ini tips praktis saja sebagai penutup. Jaga lisan dan jari, karena sekarang ungkapan keburukan itu tidak mesti muncul dari lisan, kadang dari jari kita. Mulutnya mandiri terus, tapi jarinya kemana-mana, nulis apapun di berbagai media, status dan lain sebagainya. Nasihat rahasia. Jadi kalau ada memang hal yang buruk, ada dua yang bisa dilakukan ibu-ibu. Pertama, kita ketemu langsung dengan orangnya, sampaikan nasihat jangan di depan orang lain sehingga kita tidak mencederai kehormatannya. Atau kalau kita tidak merasa mampu, termasuk hal yang dibolehkan oleh Imam An-Nawawi adalah menyampaikan ke orang yang kita anggap mampu, tapi hanya orang itu, bukan untuk disebarkan di mana-mana. Paham ya bedanya? Kalau gibah itu nyebar ke siapapun. Gibah itu masalah nafsu, pengen ngomong aja sebenarnya, bukan nyari solusi. Kalau ini pertama motivasinya solusi, sehingga yang diajak bicara juga orang yang tepat. Jadi nasihat rahasia itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka ini terkait dengan cerita saya. Kenapa saya mengawali dengan cerita Rasulullah menjaga perasaan itu? Niat kita sebenarnya memperbaiki saudara kita atau ingin menyebarkan aib dan kesalahan? Sebenarnya harusnya kan memperbaiki. Kalau memperbaiki, maka sampaikan nasihat itu secara pribadi. Kemudian selalu membela saudara. Ini kaitannya dengan cerita Abu Ayyub tadi. Tidak ada terbetik pun dalam pikirannya Aisyah itu buruk sebagaimana omongan orang-orang. Maka beliau membela di hadapan istrinya, di hadapan Ummu Ayyub. Saya kira itu saja sebagai perbincangan di kesempatan sore hari ini. Saya tidak tahu ya Ustaz apakah sudah memenuhi harapan dan keinginan, tapi kira-kira itu yang saya pahami dari cat yang dimintakan oleh Ustaz Iwan. Mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita. Allah berikan kita selalu hidayah, penjagaan, dan kita bisa istiqomah. Doa saya mudah-mudahan menjadi doa yang diaminkan oleh Bapak Ibu semua sebagaimana doa kalau melakukan salawat soleh. Allahumma aminna mitatan thayyibah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam kematian yang terbaik, kematian dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.